lu tuh terjebak lebih dalam. Karena saat seseorang itu mulai mengikis hati lo secara perlahan, hari demi harinya, ingat, lu tuh berhak untuk memilih dan untuk berdiri ataupun untuk pergi atas kemauan kaki lo sendiri. Enggak kok, lo nggak stuck, lo cuma belum nemuin diri lo aja. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media, Tanya Halo. Tanya Halo itu adalah konten yang mungkin kalian juga udah tahu ya, Halo Besti. Ini adalah segmen khusus untuk ngejawabin seluruh cerita-cerita teman-teman ataupun seluruh komen-komen teman-teman yang ada di seluruh sosial media kita, baik di Instagramnya Bloom Daily ataupun di Instagramnya Halo Hati ataupun di Telegram kita yang sekarang udah ada gitu. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan pertama yang akan kita pop up di sebelah sini, yang akan bisa kalian baca sendiri. Pertanyaan pertama, Kak, aku mau nanya, apa sih yang harus aku lakuin kalau pacar aku masih suka chat-chatan dan teleponan sama cewek lain? Padahal di depan aku dia bucin banget dan pas ketahuan dia bilangnya dia kayak gitu tuh karena bercanda aja. Apa itu normal atau aku yang terlalu overthinking? Anjay. Banyak isu-isu yang kayak gini, orang-orang terlihatnya tuh kayak bucin-bucin aja sama kita padahal sebetulnya di belakangnya tuh dibrengsek gitu ya. Karena menurut gue ya kalau emang lo sayang itu serius, ya kenapa lo bisa bercanda sama hati orang lain? Kadang tuh yang kita sebut overthinking sebenarnya cuma insting kita yang cuma capek aja dibohongin terus menerus everyday gitu. Kayak ada aja kebohongan-kebohongan lo yang perlahan tuh sebenarnya akan ketahuan gitu. Jadi kalau emang lo beneran cinta sama pasangan lo beneran sayang sama pasangan lo, ya kenapa hati lo tuh kayak ringan banget untuk bisa ngebagi sekedar perhatian aja. Dan lo ngebalutnya dengan konteks bercanda, itu gak make sense anjir. Karena cinta yang tulus itu tuh gak butuh sandiwara di depan dan di belakangnya tuh banyak banget alasan, itu tuh gak butuh. Kalau emang hati lo ngerasa gak tenang atau mungkin itu bukan karena lo yang overthinking atau curigaan lo terlalu berlebihan aja, tapi karena ya emang lagi ada yang gak jujur aja dan lo tuh tahu itu menurut gue ya. Jadi kayaknya sebenarnya gak terlalu overthinking sih. Menurut gue memang ya mungkin ada insting tersendiri yang kayak semesta tuh lagi bekerja buat ngebantuin lo, ngasih unjuk bahwa ada sesuatu hal nih yang sebetulnya ditutupin gitu. Terus ini yang nanya berarti perempuan ya. Menurut gue buat cowok-cowok coba deh, hal-hal kayak gini lo pikirin matang-matang, lo coba sejenak untuk pejamin mata lo berpikir kalau misalnya lo punya anak perempuan nantinya dan dia pacaran sama orang yang sifatnya persis kayak lo bakal seneng atau gimana? Kalau lo gak seneng, ya mendingan lo berubah gak sih? Dan buat halo besti kita yang nanya ini, perempuan ini, kayaknya gak apa-apa deh untuk sesekali lo luapin rasa lo. Karena alasan bercanda dengan konsep kayak gini tuh menurut gue gak banget lagi. Kayak gak jelas gitu loh. Jadi lo gak apa-apa buat luapin aja amarah lo ke dia. Dan kalau emang lo udah bisa ngilangin rasanya dan lo mau berlaku jahat, gak apa-apa. Kalau dia tiba-tiba nanya gini ya, kok sekarang lo jahat sih? Lo tinggal jawab, ya makanya waktu gue baik jangan disia-siain. Giliran gue udah jahat, lo merasa paling tersakiti. Fair dong. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Nih kita bisa pop up di sini, teman-teman bisa lihat. Aku deket dengan rekan kerja yang lama-lama jadi seperti kayak kakak sendiri. Tapi ternyata muncul suatu rasa cinta. Kami tuh beda agama. Dan setelah dia resign, aku merasa kayak kehilangan. Aku bingung harus apa, karena gak bisa ngungkapin perasaanku juga. Menurut kakak, aku harus gimana ya? Beda agama bro, berat ya. Ya menurut gue ya suatu perasaan itu wajar-wajar aja untuk timbul. Karena kita tuh gak pernah bisa ngeprediksiin kapan kita bisa suka sama orang, kapan kita bisa tersinggung sama orang. Itu kan suatu rasa yang naluriah aja gitu ya. Cuma yang bisa gue bilang di sini, kadang tuh nggak semua perasaan harus lo pikirin untuk dapetin orangnya, atau nggak semua rasa sayang, rasa suka, rasa cinta tuh harus lo bisa milikin itu seutuhnya sebagai bentuk wujud nyata. Tapi sebenarnya cukup untuk disadarin aja tuh udah cukup gitu, bahwa oh iya ya ternyata gue sayang sama dia, bahwa sebenarnya kedekatan kita tuh bisa tumbuh jadi cinta meskipun ya nggak bisa diperjuangin juga, let's say gitu, karena lo nggak ngomong dan segala macamnya. Tapi semua yang membuat kita nyaman ya bisa kita genggam selamanya, dan itu tuh menjadikan rasa itu tuh salah tuh nggak juga gitu menurut gue. Nggak apa-apa untuk lo merasa suka, lo merasa kehilangan dia, lo merasa sayang, tapi kan ini faktornya
tiangnya jauh banget nih, tiangnya tinggi banget. Ya pilihannya cuma kayak lu mau nggak membiarkan diri lu melepaskan kepercayaan lu atau keyakinan lu terhadap Tuhan lu, atau lu membiarkan dirinya dia eh, melepaskan keimanannya dia, kepercayaan dia, keyakinan dia untuk lu. Tapi pertanyaan paling penting adalah apakah lu mau untuk menyuruh pasangan lu, orang yang lu cintain, untuk berkhianat sama Tuhannya. Ketika dia bisa berkhianat sama Tuhannya, gak menutup kemungkinan bisa berkhianat sama umatnya kan. Sebetulnya gitu, tapi terlepas kecuali dia memang ada panggilan hati ya. Kalau lu akhirnya bisa ngomong sama dia dan duduk bareng dan jalanin itu semua, ya we don't know gitu. Karena perasaan yang gak bisa disampaikan itu sebenarnya bukan berarti gak ada maknanya. Ya memang terkadang cinta yang paling tulus justru yang diam-diam mendoakan, bukan yang memaksakan untuk terus bersama. Dan cinta yang sejati itu kadang hadir untuk kita lepasin aja, bukan kita milikin, karena susah tahu berjuang untuk amin yang sama. Gitu. Next kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Tapi itu respon gue, kalau teman-teman ada respon lain silakan. Isu kepercayaan itu bisa disembuhin atau enggak sih? Bisa. Bisa menurut gue ya, kalau elunya mau. Kalau belum mau ya maka jangan. Ini tuh yang nanya, gue tahu banget ini pertanyaan ada di Telegramnya Halo Hati, kita sering banget diskusi di situ. Dan kalau nggak salah yang bertanya itu perempuan, nanti bisa di pop up aja kalau beliaunya mau. Ya menurut gue kenapa banyak perempuan itu punya trust issue yang gede banget ya, karena sebenarnya perempuan tuh takut tahu dicintain hanya karena nafsu, dideketin hanya karena dijadiin pelampiasan, dimanjain tapi karena sebetulnya ada maunya, di-treat like a shit dan ditinggalin karena udah bosen. Itu yang bikin kita trust issue itu adalah hal-hal demikian. Dan kita selama ini ngedapetin hal itu gitu. Jadi menurut gue ada banyak mungkin perempuan-perempuan atau mungkin laki-laki juga yang jiwanya tuh kadang sebenarnya udah mati, tapi hidupnya tuh masih berusaha untuk terlihat baik-baik aja, tetap melakukan aktivitas kayak biasa, bahkan masih selalu ngutamain orang lain. Tapi ya nggak ada seorang pun yang sadar bahwa kita tuh hancur, hatinya tuh udah mengerikan, udah berkeping-keping. Sebetulnya gitu. Tapi kalau tanya bisa gak sih disembuhin suatu trust issue itu, ya bisa aja kalau lu mau, tapi jangan cepet-cepet untuk sembuh kalau masih sering kambuh gitu. Karena apa ya, kita kalau bilang percaya itu kan hanya sebuah kata ya, tapi sebetulnya itu adalah rasa yang rapuh gitu. Sekali hilang, bukan hanya karena janji aja yang patah atau diingkarin, tapi juga hatinya tuh kadang sulit buat sembuh. Tapi bukan berarti gak bisa, bisa, jawabannya bisa. Kalau kamu sudah siap, jadi gak apa-apa kasih waktu dulu ke dirimu sendiri, lebih banyak kenalan lebih dalam sama dirimu untuk bisa berjabat tangan untuk bilang kayak yuk sekarang kita melangkah maju lagi yuk. Gak apa-apa kok jalannya berat ya, gak apa-apa, tapi kita bareng ya. Tuh. Dan ini pertanyaan keempat, ini tuh masih di orang yang sama, aku pun tahu itu. Dia nanya lagi, siapa yang patut disalahkan atas timbulnya suatu isu kepercayaan tersebut? Yang sulit percaya atau yang gak bisa dipercaya? Sebetulnya menurut gue dua-duanya itu punya reason yang bisa kita aminkan ibaratnya. Kenapa kita bisa menyalahkan orang yang sulit percaya gitu? Iya karena dia berkali-kali jatuh, berkali-kali rapuh, berkali-kali dihianatin, berkali-kali dijahatin. Make sense nih jawaban dia, tapi boleh juga gak sih kita nyalahin orang yang selalu bohong sama kita? Ya boleh aja karena lo ngapain kayak gitu. Tapi boleh gak sih atau patut gak sih mereka tuh disalahkan atas kedua hal tersebut? Dua-duanya tuh punya hal yang equal menurut gue, punya hal yang imbang untuk bisa kita selarasin bahwa ya gue trust issue gara-gara lo sering bohong. Terus yang satu lagi ya gue bohong karena ada hal yang gue gak bisa jujurin sama lo, karena gue tahu respon lo akan seperti apa, bla bla segala macam. Jadi menurut gue ketika lo punya trust issue dan lo mau mencoba memulai suatu hubungan yang baru, coba biasakan untuk duduk bareng berdua, ngobrolin hard conversation yang dari A sampai Z-nya. Lo jujur sejujur-jujurnya sebagaimana diri lo, jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang dimanipulasiin. Karena satu hal yang muncul dari kebohongan itu gak akan pernah abadi menurut gue. Gimana ya, kalau dari gue bukan hanya mereka yang sulit percaya aja yang berperan, tapi sebenarnya juga yang gagal dalam menjaga kejujuran juga itu perlu untuk disalahkan. Tapi dua-duanya itu juga bisa untuk dikasih kesempatan yang sama gitu. Itu sih kalau yang gue bisa tanggepin dari pertanyaan ini, karena tadi udah gue jawab juga di pertanyaan yang ketiga gitu. Dan ini adalah last questionnya kita.
dari ini kita lagi. Halo Besti, kita pertanyaannya adalah, Kak, aku nggak ngerti lagi cara ngadepin cowok aku yang NPD. Dia itu baik sebenarnya Kak, tapi di awal-awal aja, lambat laun ternyata NPD-nya mulai kelihatan. Menurut Kakak aku harus gimana? Tapi aku udah stuck sama dia. Ya kadang NPD itu suka memanipulasi ini ya keadaan ya. Kadang tuh menurut gue pacaran sama NPD itu sebetulnya nggak banget, tapi bukan berarti nggak bisa dikasih kesempatan. Cuma orang itunya yang harus mau untuk menyadari bahwa oh ya gue punya sisi yang narsistik gue itu tinggi banget gitu. Harus sadarin, tapi dia harus bisa sadar sendiri. Nggak bisa lu tuh terus-terusan ngasih tau kayak ngarahin dia, nggak bisa. NPD itu orang paling manipulatif. Kalau bisa lo hindarin lebih baik, kalau tidak bisa ya sudah gitu ya. Menurut gue dia harus sadar dengan dirinya dia sendiri, karena kadang cinta pada seseorang itu bukan tentang ngubah dianya aja, tapi tentang mengenali batas kesabaran diri sendiri juga. Jadi kalau emang kamu ngerasa tersesat dalam sosoknya dia, dalam dirinya dia gitu ya, jangan lupa juga untuk tetap menemuin arah untuk diri kamu sendiri gitu. Kalau misalnya lo ngerasa tapi gue udah stuck banget, gue udah gak bisa ada orang lain lagi, itu hanya karena lo terpaut dunia lo untuk pakai kacamata kuda ngelihat arah pandangnya tuh lurus doang ke arah pasangan lo. Padahal sebetulnya lo tuh harus ngasih ruang ke diri lo untuk bisa ngelihat, oh ternyata gue tuh bisa lo melepaskan kacamata kuda ini untuk gue ngelihat sekeliling gue yang lainnya. Karena mencinta tuh bukan cuma tentang lo berkorban aja, enggak. Ya lo kenalin juga batasan-batasan lo sebelum lo tuh terjebak lebih dalam. Karena saat seseorang itu mulai mengikis hati lo secara perlahan, hari demi harinya, ingat, lo tuh berhak untuk memilih dan untuk berdiri ataupun untuk pergi atas kemauan kaki lo sendiri. Enggak kok, lo gak stuck, lo cuma belum nemuin diri lo aja. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, menurut kakak aku harus kayak gimana? Ya temuin diri lo sendiri dulu. Karena gak semuanya kok tentang, oh iya ya nanti dia bisa berubah. Ya kapan berubahnya? Berubah itu ditentu, bukan ditunggu. Dan yang menentukan orang itu sendiri, gak bisa dipaksakan. Makanya gue selalu bilang, jangan pernah menuntut seseorang, tapi tuntunlah seseorang. Ketika orang itu sudah tidak mau dituntun, maka lepas sudah tanggung jawabmu. Jangan terus-terusan mengulurkan tangan ke bawah ketika gak ada yang ngegapai. Lo akan capek begini terus dan lo akan stuck di level atau di tangga yang itu aja. Sedangkan lo bisa jauh lebih melintasi tangga-tangga lainnya ketika lo bisa sadarin bahwa oh iya gak ada yang jabat tangan gue ketika gue di bawah. Sekarang kayaknya saatnya gue untuk tangan di atas deh, minta pertolongan dari orang lain, dari diri lo sendiri, dari profesional, dari teman-teman lo, dari keluarga lo dan semuanya gitu. Gak melulu cinta tuh berkorban untuk menunggu waktu, enggak. Jadi tuh respon aku untuk semua teman-teman Halo Besti yang udah cerita di episode kali ini. Semoga jawabannya cukup clear, tapi kalau nggak clear kalian boleh aja tulis di kolom komentar lagi untuk kita kayak coba dong debatin lagi, coba dong keluarin lagi pola pikir yang lainnya. Atau mungkin teman-teman mau sharing sama kita di Telegram kita sudah ada, sudah bisa kalian join secara gratis, cuma cukup tinggal klik linknya yang ada di bio-nya Instagram @halohahati. Atau kalau misalnya teman-teman di IP yang kita ada ini ditanya Haloha pengen dong gue datang untuk cerita langsung, boleh, atau mau langsung kayak by call gitu, kita siapin sesi untuk bisa teleponan dan untuk sharing bareng, boleh juga. Atau misalnya teman-teman mau untuk ngadain acara kayak kita kumpul bersama Haloha Besti untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain dan bisa bercerita lebih luas, boleh banget, kita akan bikinin jadwalnya dan akan diinfoin di Telegramnya @halohahati. Buat teman-teman yang lain juga jangan lupa juga untuk follow Instagramnya bloomdaily.id karena di situ ada banyak informasi tentang seluruh program-program yang ada di YouTube-nya Bloom. Dan jangan lupa juga untuk di follow TikTok-nya Bloom Media. Dan kalau teman-teman yang lainnya mau dengerin episode-nya Haloha Hati, bukan tanya Haloha ya, Haloha Hati secara fullnya sudah ada juga di Spotify yang bisa langsung kalian cek aja dengan username @halohahati. Buat teman-teman yang lain, kalau kalian mau sharing silakan bisa DM, bisa komen, bisa juga di Telegram kita. Kita tunggu semuanya dan sampai bertemu di episode-episode berikutnya. Bye.